Ini patung apa nih? Bukan pesugihan gitu. Tetapi lebih ke ada orang yang usil. Oke, Kayak semacam mengirim gitu. nggak suka gitu. Betul. Dari beberapa bangunan yang ada di Taman Roger ini, masing-masing seperti punya energi sendiri-sendiri. Itu loh, yang rimbun. Oh, di itu belakang. loh. Di situ ada sosok fajar. Di situ ada sosok orang tua pakai kemben gitu loh mas. Kayak orang-orang tua zaman-zaman dahulu. Zaman dulu. Gitu. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Gajah Mada Group Channel, Mata-Mata Gaib. Sekarang hampir jam 3 pagi. Saya dan Mas Febri masih di Purwokerto. Kita berada di salah satu taman bermain. Dulunya kolam renang, dulunya juga rame, tapi sekarang terbengkalai. Namanya Taman Roger. Keren ya namanya, Taman Roger ya. Kalau misal dilihat dari mulai masuk tuh epic ya. Dia ada beberapa patung dan saya rasa juga pasti ada sosoknya di patung tersebut. Mas Febri, singkat aja, ini lokasi agak turun ke bawah ya. Serem sih dari segi lokasinya karena turun ke bawah, takutnya ada apa-apa. Kalau dari sisi mistis gimana? Ini nggak kalah apa ya mas, nggak kalah rame, nggak kalah seremnya sama yang kemarin kita live gitu. Gunung Tugel ya? Ya, dan posisi kita di sini di gerbang ini sudah ada sosok tinggi besar. Tinggi besar itu adalah hitam, Bukan genderuwo, bukan genderuwo, tapi tinggi besar. Terus nanti yang semakin masuk ke dalam itu sosok-sosoknya semakin banyak sekali mas. Jadi Mas Arman juga nanti pada waktu explore harus ekstra hati-hati. Oke. Kita mulai aja kali ya Mas Febri ya. Kita mulai teman-teman penonton Mata-Mata Gaib bareng saya Arman juga Mas Febri. Kita masih di Purwokerto. Kali ini kita explore Taman Roger. Jadi ini gerbangnya ditutup, tapi kita punya akses dari samping. Tepat ada patung 2, patung naga. Ini dari segi lokasi itu udah tuh. Pasti rame nih, bener kata Mas Febri. Ini patung apa nih? Oh, ini patung gorila gitu men. Cuman udah kayak hancur gitu mungkin ya, atau malah belum selesai. Ini sangar banget sih tapi nyambut dari luar. Mana nih? Ini bersyukurnya waktu kesini rumputnya mungkin habis diberesin ya. Luas nih cuy. Taman Roger Purwokerto. Silahkan bisa browsing. Ini tutup kapan? Tapi yang pasti ini tuh taman bermain. Ada kolam renang, ada beberapa gedung juga, mungkin salah satu ya fasilitas yang ada di sini. Turunnya lumayan sih, ini jalan tanjakan itu.
ada rumah, ada patung. Beberapa kali aku dengar suara ketawa dari atas, kayak cekikian gitu, dan aku yakin itu bukan suara burung. Tepatnya ini pinggir jalan, ya, pinggir jalan besar. Makanya dari tadi juga ada beberapa suara kendaraan yang lewat, karena memang ini lokasinya di pinggir jalan gede. Di belakang ada gedung, sisi kiri ini ada patung juga. Oke, patung naga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kayaknya lorong tapi udah nggak bisa diekspor sampai atas. Karena udah semak-semak semua. Pohon bambu, Ra. Bismillah. Beberapa spot terasa sangat dingin. Di belakang tuh ada pendopo. Bismillah. Dan aku ngerasa kayak dikepung sosok-sosok astral yang ada di sini. Soalnya rasanya berat banget, men. Bener. Ini pendopo bagus banget. Ada banyak patung. Ini agak ketinggian jadi nggak bisa ke sana, tapi ini bagus. Ada suara dari dalam gedung, dari dalam bangunan ini ada suara kayak suara ngikat gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Permisi. Nah, ini tadi dari dalam sini ada suara kayak orang ngikat baju gitu loh, men. Srok, srok, srok. Aduh, makin merinding. Kita tinggalin deh. Terima kasih. Aduh, kakiku merinding banget, men. Kayak enteng banget tiba-tiba. Ini udah pada rusak. Di bawah tuh ada musola, tapi agak serem banget, kayak ada beberapa suara melempar gitu. Dan jujur aku agak takut ke bawah sih, tapi ya penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke.
pohon bambu. Yuk kita ke depan ya. Jelas banget tadi waktu pertama kali turun. Ada suara orang mencuci. Srok, tapi aku nggak lihat di dalam situ ada kamar mandi, men. Angkat semua. Ada patung gajah. Baunya bau kayak bangkai, bau gak enak. Leher mulai makin kaku. Baunya makin kuat, makin kesini makin gak enak, kayak bau bangkai, bau khas kayak amis darah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawah tuh ada rumah sih, ada bangunan, cuman agak susah buat turunnya. Kita ke bangunan ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. La haula wala quwwata illa billah. Kabupaten Banyumas. Permisi. Di dua ruangan lengkap sama kamar mandi. Ini juga kayaknya kamar. Bangunan ini terasa apa ya? Tidak sepekat yang di bawah, tapi gimana ya cara jelasinnya? Kayak menyimpan sesuatu misteri gitu loh. Kayak ada residu di mana tempat ini dulunya seperti apa, kemudian jadi seperti ini, bangkrut ya. Rasanya ada yang gak beres, kenapa bisa bangkrut. Dan di bangunan ini kayaknya ada rahasia itu gitu loh, men. Ini ke samping sini juga ada bangunan, toilet. Tuh. Sorry. Permisi. Aduh. Rusak parah, men. Tuh. Udah hancur.
tahunnya. Ini tuh ada patung babi di depan rumah. Aduh. Ini bisa naik sini sih, harusnya balik ke atas, tapi kayaknya lewat jalan yang bener aja deh. Dari beberapa bangunan yang ada di Taman Roger ini, masing-masing seperti punya energi sendiri-sendiri, karakternya beda-beda. Yang paling serem tuh memang yang di bawah, karena yang tadi ada suara orang nyuci. Tapi tadi waktu lewat daerah sini, ya, bangunan ini, bau anyir, bangkai, amis darah itu kerasa kental banget. Kalau rumah ini tuh kayak menyimpan sesuatu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara dari atas, men. Coba nanti tanya Mas Febri ya, barangkali ada sebuah rahasia di tempat ini yang bisa Mas Febri rasakan. Beberapa kali ada suara-suara kayak dari atas. Kita langsung samper aja Mas Febri. Bismillah. Mas Feb. Ya, Mas Arman. Oke, kita ngobrol di mana, atau Mas Febri mau ikut turun atau gimana? Sini aja, Mas. Sini aja. Ya. Oke. Ini ya, lagi-lagi tuh pinggir jalan, dan memang dari tadi ada banyak kendaraan yang lewat. Sebentar, aku muter kamera dulu. Sebentar Mas Feb, ya cukup. Oke. Yang aku rasain tadi waktu turun, ada suara ketawa dari atas. Jadi dari gerbang atas ini ada suara ketawa, khas banget, seperti suara wanita cekikian gitu, Mas. Lamat-lamat gitu loh, terasa sangat jauh. Makanya saya bilang kayaknya di atas sini gitu, di atas gerbang. Itu, terus habis itu turun ke bawah, itu kan ada bangunan tuh Mas. Ya. Ada suara orang nyikat baju, kayak orang nyuci. Ya. Itu di bawah situ. Di ujung sana tuh ada kayak apa ya, joglo gitu, masih bagus. Maksudnya bagus tuh, desainnya bagus gitu loh, epic lah, keren. Aku mau ekspor tapi ke distract sama suara nyuci baju yang ada di gedung ini, di bangunan ini. Aku masuk, memang suasananya, kaki itu enteng banget Mas. Kaki itu enteng banget, merindingnya tuh dari kaki. Jarang-jarang sih merinding dari kaki. Agak ke sini, di bawah tuh mulai ada suara-suara kayak ya suara dari balik pohon gitu-gitu loh Mas. Jadi mau turun ke bawah sampai bawah agak ngeri, karena cukup jauh juga kan kalau misalnya ada apa-apa lari ke sini. Jadi aku tinggal lewat sini. Ini emang nggak bisa aku eksplor sih, karena nggak ada jalannya, nggak tahu jalannya di mana. Tapi katanya bawah itu kolam renang, kata orang sini. Nah, gedung, waktu lewat gedung sebelah ini, ya, depan tulisan Taman Roger, baunya amis banget Mas Feb. Amis bangkai itu kerasa banget, gitu. Terakhir, satu energi yang kayaknya apa ya, kayak ingin diungkapkan gitu loh Mas Febri, itu rumah yang di belakang patung babi. Jadi di sini tuh ada patung babi, di situ ada rumah 3 ruangan, 2 kamar gitu-gitu, ada kamar mandinya juga, persis rumah lah. Di situ tuh hawanya memang tidak sepekat yang di bawah, ya. Tapi kayak ada
nggak tahu ya ini apa yang saya rasakan, nggak tahu apakah itu benar atau enggak, tapi semacam kayak ada yang ingin diungkapkan bahwa lokasi ini tuh bangkrut karena ini gitu loh Mas, di rumah itu ya, entah ada kaitannya dengan pesugihan kah atau apakah, Mas Febri silahkan. Ya, pertama kali ya Mas ya, suara orang ketawa. Ya, cewek ketawa itu ya, itu pada waktu Mas Arman sampai ini ya, habis tangga ini. Yes, betul. Dan sumber suara itu sebenarnya bukan dari depan ya Mas ya? Oh, bukan dari depan, Mas. Tapi dari ini ada pohon apa ini namanya ini? Oh, palem ini Mas. Di situ tadi. Oh, berarti dari sisi kanan saya betul. Malah. Iya. Deket banget dong berarti. Iya. Kan gini Mas, suaranya itu kan samar-samar kayak suara jauh gitu ya. Padahal sosoknya itu ada di dekat Mas Arman. Sosoknya apa Mas? Perempuan, kayak kuntilanak gitu. Oke. Terus kalau yang di sana di daerah bangunan itu tadi ya, itu memang banyak sekali aktivitas sosok astral yang mirip manusia ya Mas ya. Jadi mereka melakukan aktivitas ya selayaknya manusia gitu. Oh, makanya ada suara orang mencuci tadi ya? Iya. Kerasa banget, denger banget jelas 3 kali srok gitu Mas. Ya. Memang di bagian sebelah sana ini, sebelah sana terus kayak ke belakang sedikit itu memang kayak perkampungan kalau yang saya lihat gitu. Oh, asih. Memang terasa ini banget sih, pekat banget sih hawanya. Oke, tinggalin daerah sana. Ya. Waktu lewat nih Taman Roger ini kan. Baunya amis, bangkai campur-campur kayak ya bau busuk lah ibaratnya gitu. Ya. Ini ya Mas ya. Coba disorot yang di sana ya Mas ya. Taman Roger ya. Itu apa? Kayak pohon bambu itu loh Mas, yang rimbun. Oh, di belakang. Di situ ada sosok pocong. Oke. Jadi yang kayak mengeluarkan bau-bauan itu sosok tersebut gitu Mas. Bau busuk tadi ya Mas. Betul. Terus yang sempat dirasakan Mas Arman ya kayak ingin mengungkapkan gitu ya sosoknya ya. Di rumah terakhir yang aku masukin. Itu memang sosok itu memang ada sangkut pautnya dengan apa ya, tanah ini ya, lahan ini gitu Mas. Tapi ada kaitannya dengan semacam pesugihan kah atau maksudnya gini, ini lokasi itu kan ya lumayan bagus lah, mungkin ya, untuk ukuran Purwokerto Taman Roger harusnya ya udah lumayan oke gitu loh, walaupun ada banyak saingannya sih ya, tapi lumayan oke gitu, bisa terbengkalai kalau bukan gini ya Mas, bukan pesugihan gitu. Tetapi lebih ke ada orang yang usil. Oke, semacam nggak suka gitu. Betul, gitu. Dan sosok ini memang asli di sini, dan sosok ini tahu seluk beluknya orang yang mempunyai tempat ini. Gitu, Mas. Tapi sebenarnya sosok itu memang sudah ada di rumah di sini itu sejak lama. Dan sebenarnya dari dulu sosok ini ingin mengungkapkan kenapa kok terjadi kebangkrutan di sini gitu. Tetapi sosok tersebut belum menemukan orang yang mungkin cocok ya Mas ya untuk bisa ngungkapin ya. Gitu. Tapi ini bukan kiriman Mas? Bukan. Oke, boleh nggak sih kayak misal saya ambil kesimpulan sendiri nih ya, jangan-jangan sebenarnya memang tanah ini tuh tidak direstui untuk jadi ini gitu. Apakah begitu atau kayaknya berat banget sedikit ada di luar yang kiriman itu tadi ya. Sosok astral yang di sini kayak sedikit ada rasa nggak suka kalau tempat ini dibuat keramaian. Itu dia ya. Tapi hal yang hal yang lebih membuat tempat ini bangkrut itu kiriman itu tadi Mas. Ini kayaknya hal utamanya lah gitu.
Ini kayaknya perlu ngobrol lebih lanjut nih habis ini Mas Febri. Walaupun Siap, out of frame ya, karena kayaknya terlalu sensitif ibaratnya gitu ya. Ya, betul. Tapi puzzle-nya sih kelihatan. Kalau patung-patung yang ada di sini Mas Febri, ini kan ada banyak patung nih. Tadi dari pertama masuk juga ada patung naga, di bawah juga ada patung gajah, ada patung kayak singa, barong gitu-gitu. Ada patung babi, patung jerapah. Adakah sosok yang ada di patung-patung itu Mas Febri? Termasuk ini nih. Ini patung Sudah paling pasti serem ada. sih. Sudah pasti ada. Dan sosoknya ada yang mirip seperti patung itu sendiri. Ada juga kodam atau korin yang seperti manusia gitu Mas. Ya, seperti orang lah gitu. Kayaknya orang normal gitu ada. Baik. Tapi kebanyakan itu lebih mirip yang patung gitu. Ini seperti ini ya Mas ya. Patung ini pun sosok yang menempati ini ya berbentuk seperti ini. Patung ini Mas. Gorila ya. Ini kayak gorila nih. Ya kan tangan bawah, betul. kaki dan Terima kasih Mas Febri dan terima kasih juga teman-teman. Itu sebentar itu. Oh, ada sosok. Itu di situ ada sosok orang tua pakai kemben gitu loh Mas. Kayak orang-orang tua zaman-zaman dahulu. Zaman dulu. Itu. Ini ya itu di ruangan kecil itu Mas, di dalam ruangan kecil itu. Oh iya. Tahu yang warna kuning itu kan ya Mas. Oke. Itu dari tadi ngeliatin kita. Tapi alhamdulillah kalau yang sosok ini enggak mengganggu lah, energinya positif dan welcome ke kita. Termasuk dainya atau bukan? Oke, ya udah. Kalau gitu terima kasih ya. Ini udah hampir subuh. Bentar lagi pasti juga adzan, apalagi kita di Purwokerto pasti udah mulai rame. Tadi juga kayaknya lamat-lamat ada beberapa yang budayanya itu azan tuh 2 kali Mas. Tadi aku dengar di bawah ada yang sudah azan tapi belum subuh sih. Mas Febri terakhir sebelum kita closing, atau mungkin nanti dikerjain habis closing aja ya, minta tolong dibersihin. Karena tadi pertama kali masuk ke ruangan ke lokasi ini ya, Taman Roger ini, punggungku tuh berat banget ya. Termasuk paling berat tuh waktu tadi di bawah ya, di bawah tadi itu kan aku bilang kakiku tuh udah kayak enteng banget Mas. Betul. Siap, nanti saya coba netralisir ya. Kalau gitu sampai di sini ya teman-teman subscriber Gajah Mada Group Channel. Thank you udah menyaksikan Mata-Mata Gaib penelusuran di daerah Purwokerto. Dan kali ini, di episode kali ini kita menelusuri taman bermain yang sudah terbengkalai, tepat pinggir jalan. Harusnya sih rame ya, tapi bisa bangkrut seperti ini ya. Namanya Taman Roger. Saya Arman dan juga Mas Febri pamit. Terima kasih, selamat malam. Mas Febri, coba sosok yang tadi Mas Febri kasih tahu tuh di mana berarti? Ini Mas. Ini ya? Ya, persis. Kotakan ini ya? Kotakan kecil itu. Oh, ini tuh kayaknya toilet sih. Tadi aku lihat dari depan tuh, ini 2 toilet di sini. Ya, persis di situ. Persis di sini. Iya. Satu sosok ya? Satu sosok. Perempuan tua, Jawa, pakai kemben. Pakaian ya orang-orang Jawa pada zaman dahulu gitu.